Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anto Caseng. Di pertemuan kali ini kita membahas mobil Baleno, Suzuki Baleno. Kendalanya adalah pengapiannya hilang total. Oke, jadi kendalanya mesin ini tidak hidup karena pengapian ke busi itu hilang total, tidak ada sama sekali. Pada trouble kali ini kita cukup kerepotan ya, karena kita tidak punya buku manualnya, jadi standar jalur kabel bodinya ini juga kita belum terlalu paham. Sedang kita kemarin sempat cari di internet ya, baik di YouTube maupun di situs, itu tidak ada yang membahas jalur dari kabel bodi Suzuki Baleno. Jadi dalam perbaikan yang kita butuhkan adalah data atau informasi. Jadi apa saja yang masuk ke distributor ini, apakah negatif atau positif. Terus di sini ada koil 2 kabel, ini api atau negatif yang masuk, dan di bawahnya ini ada igniter ya, pembangkit koil. Ini ada 4 pin, 4 kabel, itu jalurnya apa saja. Jadi karena di internet tidak ada informasi itu, makanya di sini untuk berbagi kepada teman-teman dan untuk simpanan saya apabila saya lupa. Ini kita cari terminalnya sudah ketemu semua, dan di sini akan saya jelaskan untuk berbagi kepada teman-teman. Jadi nanti kalau ada trouble bisa lihat video ini dan tinggal dicocokkan. Oke, yang pertama pin yang masuk ke koil pengapian ya. Di sini ada 2 kabel. 2 kabel ini berwarna hitam strip putih dan warna coklat strip putih ya. Nih. Dan di bawahnya di sini ada igniter. Igniter itu pembangkit untuk koil. Kalau di SS itu power transistor. Oke, ini dia igniternya. Nah, di sini ada 4 pin. Oke, ada 4 pin. Di video lalu kita sudah menjelaskan jalur kabel bodi power transistor mobil T120 SS. Kali ini pada unit Suzuki Baleno. Oke, pada pin yang masuk ke igniter atau bisa disebut juga mungkin power transistor ya. Kita mulai dari pinggir sini. Di sini ada coklat strip putih. Coklat strip putih ini adalah output untuk koil untuk membangkitkan api. Ini bermuatan negatif, putus-putus ya ketika starter mesin. Lalu di sini ada hitam strip putih. Ini adalah positif baterai ketika kontak on. Jadi ketika kontak on di sini berisi arus tegangan 12 volt. Lalu di sini ada kuning strip merah. Ini adalah output dari igniter untuk ECU membangkitkan fuel pump, pompa injeksi dan injektor ya. Jadi ketika mesin di starter, maka dari igniter di sini ada keluar untuk data ECU, menghidupkan pompa minyak dan injektor. Dan di sini ada coklat strip kuning ya. Coklat strip kuning ini adalah input dari ECU. Input dari ECU yang berisi positif sebesar 5 volt putus-putus ya. Ketika di starter, ECU akan memberikan positif 5 volt ke igniter, tapi putus-putus sesuai timingnya. Oke, ini terminal yang di igniter. Di koil di sini ada 2 kabel.
Ada dua kabel. Yang pertama hitam strip putih. Ini adalah sama dengan hitam strip putih di igniter ini, yaitu plus dari kontak. Dan yang satunya coklat strip putih. Ini adalah output dari igniter ya, dari igniter ini yang masuk ke coil. Dan ini juga bercabang masuk ke speedometer, yaitu untuk jarum RPM mesin. Jadi RPM mesin itu ngambilnya dari igniter ini, dari power transistornya itu. Jadi bercabang, satu ke speedometer dan satunya untuk menghidupkan coil. Ini bermuatan negatif, putus-putus sesuai timing. Dan pada distributor ya, ini penting, ini distributor ini adalah sensor CKP dan CMP ya. Jadi putaran mesin sudutnya itu dideteksi oleh pulser. Jadi dalamannya ini adalah pulser. Ini ada dua kabel. Ini tidak bermuatan positif ya, tapi satu negatif dan yang satunya adalah output dari pulser ya. Ya, jadi ini penting karena ini putus salah satu saja mesin tidak bisa hidup. Di bagian dalam di sini ada CDI atau ECU, dimana ECU ini adalah otak dari sistem injeksi. Ya, ECU-nya terletak di sini, ada 3 soket yang tertancap di situ. Ini lumayan mahal, bisa sampai 6 jutaan ya. Jadi letak ECU-nya di sini. Lanjut ke cara kerja. Jadi cara kerja sistem pengapian Suzuki Baleno, yang pertama itu data dari pulser sini yang berada di dalam distributor. Oke, sinyal dari sini akan dikirim ke ECU yang berada di dalam. Lalu dari ECU akan mengaktifkan igniter di bawah coil ini ya, igniter ini. Lalu igniter ini akan menghidupkan coil sehingga coil memercikan bunga api ke distributor. Lalu distributor akan membagikan api ke masing-masing busi. Dan juga igniter ini dia mengaktifkan jarum speedometer melalui kabel coklat strip putih. Oke, jadi seperti itu. Nanti teman-teman kalau ada trouble tinggal diurut saja seperti itu ya. Dan jangan sesekali menjamper kabel di pulser ini, karena ini langsung ke ECU, ke ECU. Jadi kalau dijamper nanti ECU-nya bisa rusak ya. Di sini tidak ada positif yang masuk, ini mainnya negatif. Dan nanti akan keluar positif AC ya, bukan DC. Jadi mainnya di sini induksi, jenis sensornya induksi. Jadi kalau berputar dan gap di dalam distributor ini berputar, maka sensor ini akan mengeluarkan arus kecil putus-putus yang masuk ke ECU. Lalu ECU akan memberikan sinyal ke igniter. Lalu igniter akan mengaktifkan coil seperti itu. Oke, data seperti ini sangat penting karena apabila kita tidak tahu pedoman atau standar rangkaian kabelnya, maka kita akan kesulitan dalam memperbaiki. Jadi di sini agar saya sendiri tidak lupa, saya simpan di sini di video ini, dan agar teman-teman bisa mencari pedoman di video saya. Ya, jadi kemarin ini trouble, ternyata masalahnya adalah kabel dari distributor ini terputus. Ini tepatnya di bagian sini. Ini sudah kita sambung. Nah, ternyata mesin sudah normal kembali. Oke ya bro, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita agar kita lebih bersemangat lagi dalam berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.